Dini hari sekitar jam 4 di tanggal 10 April tahun 2004, seorang wanita menelpon kantor polisi kota Kunming dan melaporkan bahwa dia telah membunuh seseorang di apartemennya. Polisi segera bergegas ke alamat yang diberikan oleh wanita tersebut, dan ketika mereka sampai di apartemen tujuan, seorang wanita bertubuh kurus membuka pintu. Raut wajah dan sikapnya tampak tenang dan kalem. Tidak sedikit pun terlihat ada rasa panik atau takut. Polisi bahkan sempat mengira bahwa mereka salah alamat, karena dia tidak tampak seperti seseorang yang baru saja mengalami kejadian pembunuhan. Sampai kemudian, ketika para petugas membuka pintu kamar tidur, terlihatlah di hadapan mereka sebuah pemandangan yang penuh darah. Sesosok tubuh pria tergeletak dalam posisi tengkurap di balik pintu, darah menggenang hampir di seluruh ruangan, di tempat tidur, dinding, dan bahkan di langit-langit kamar. Korban dilarikan ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi, di mana hasilnya mengungkap bahwa pria itu tewas karena kehabisan darah akibat 37 luka di sekujur tubuhnya, termasuk juga ada luka di wajah bagian kiri, dan tangan kiri korban nyaris putus. Kengerian kejadian itu membuat polisi yang sudah banyak pengalaman sekalipun merasa takut, dan yang membuat mereka merasa semakin tidak percaya, wanita pendiam yang berdiri di hadapan mereka adalah pembunuhnya. Wanita itu selanjutnya digiring ke kantor polisi untuk menjalani interogasi. Diketahui bahwa namanya adalah Kai Yuhua, berusia 33 tahun dan bekerja di sebuah perusahaan real estate di kota Kunming. Korban adalah pacarnya yang tinggal serumah dengan Kai selama 5 tahun terakhir, yang bernama Benji dan berusia 37 tahun. Berdasarkan cerita Kai Yuhua di ruang interogasi, Benji datang ke kota Kunming beberapa tahun lalu untuk berbisnis, di mana dia bertemu dengan Kai Yuhua dalam sebuah kerjasama proyek pembangunan kompleks apartemen. Sejak pertemuan pertama, Benji seperti jatuh cinta pada Kai Yuhua dan sering mengajaknya makan malam dengan dalih membicarakan masalah pekerjaan. Setelah beberapa kali makan malam, Benji mengungkapkan perasaannya dan ingin Kai menjadi pacarnya. Saat itu Kai berusia 28 tahun, dan baru saja bercerai dengan mantan suaminya yang kecanduan judi. Akibat penyakit judi mantan suaminya, seluruh tabungan Kai ludes, bahkan dia masih terlilit hutang dalam jumlah yang besar. Jadi setelah bercerai, Kai Yuhua skeptis dan pesimis terhadap pernikahan, serta tidak merasa aman dalam urusan percintaan. Awalnya dia menolak uluran tangan Benji, namun perhatian dan antusiasme pria itu membuat Kai perlahan-lahan kembali percaya pada cinta. Mereka pun mulai berkencan, di mana Kai berpikir bahwa Benji berbeda dengan mantan suaminya. Tak lama kemudian, keduanya memutuskan untuk hidup bersama dan menjalani hubungan selama 5 tahun kemudian. Di bulan-bulan dan tahun-tahun pertama, hubungan mereka terasa sangat manis dan membahagiakan. Benji adalah pria yang lembut dan penuh perhatian. Krisis kepercayaan Kai terhadap pria dan pernikahan pun memudar sedikit demi sedikit. Pasangan ini sering menghadiri acara-acara keluarga, dan hubungan keduanya juga sudah mendapat restu dari orang tua Kai. Namun saat Kai mulai membayangkan bahwa dia akan segera menikah dengan Benji, memasuki tahun kelima hidup bersama, sikap Benji mulai berubah menjadi kasar dan suka main tangan. Awalnya Kai merasa kalau kekasihnya itu stres dan banyak tekanan dari pekerjaan, namun dari hari ke hari, sikap Benji semakin buruk. Tak hanya tangan dan kaki, benda-benda lain seperti ikat pinggang atau gagang sapu mulai ikut melayang ke tubuh Kai. Kai bingung dan bertanya-tanya, apa kesalahan yang dia buat sehingga Benji selalu merasa kesal dan marah kepadanya. Hingga pada suatu malam di akhir bulan Maret tahun 2004, semua pertanyaan di kepala Kai mendapat jawaban. Sekitar jam 11 malam di tanggal 24 Maret tahun 2004, Kai Yuhua menelpon Benji yang sedang dalam perjalanan bisnis di luar kota, tetapi orang yang menjawab telepon adalah seorang wanita. Kai bertanya siapa wanita itu dan mengapa dia menjawab telepon Benji. Sebelum wanita itu menjawab, Benji mengambil teleponnya. Kai lalu bertanya siapa wanita itu, dan Benji mengatakan bahwa dia adalah kliennya. Tentu Kai Yuhua tidak bisa percaya, urusan sepenting apa yang membuat Benji harus bertemu dengan klien di tengah malam seperti ini, dan klien sedekat apa yang sampai bisa menjawab telepon di HP Benji. Kebohongan kekasihnya membuat Kai Yuhua sangat marah. Tetapi tepat saat dia akan melanjutkan pertanyaannya, Benji menutup telepon. Kai Yuhua berulang kali mencoba menelpon Benji lagi, tapi teleponnya malah dimatikan. Kai Yuhua begadang sepanjang malam sendirian di apartemen tempat tinggalnya bersama Benji. Selama 3 hari berikutnya, dia tidak makan atau minum.
tidak pergi bekerja dan tidak melakukan apa-apa kecuali hanya duduk di sofa sambil menangis. Cai Yuhua mengenang kembali tentang semua yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Satu persatu peristiwa dia telaah, Cai Yuhua tiba-tiba menyadari bahwa alasan dibalik semua sikap buruk Benji selama ini, mungkin karena pria itu telah berselingkuh. Selama beberapa bulan terakhir ini, Benji kerap menyiksa Cai Yuhua berkali-kali, misal menyundut beberapa bagian tubuh Cai dengan rokok yang menyala, mencambuknya dengan ikat pinggang, menginjak wajahnya, dan bahkan, Benji pernah memukuli Cai di depan teman-temannya. Cai Yuhua dikirim ke rumah sakit beberapa kali, dan dia masih mengalami efek yang disebabkan oleh gegar otak. Bahkan setelah ditangkap, ketika diwawancarai, Cai mengaku bahwa kepalanya masih terasa sakit sepanjang waktu. Setiap kali Benji menyiksanya, bukan hanya tubuhnya yang merasakan kesakitan, tapi hatinya juga seperti tersayat-sayat. 36 kali, Cai Yuhua dengan jelas mengingat bahwa dia dipukuli sebanyak 36 kali oleh Benji kekasihnya. Insiden panggilan teleponnya yang dijawab oleh seorang perempuan, akhirnya membuat Cai paham, Benji sekarang berubah menjadi sosok yang kejam dan suka menyiksa, bukan diakibatkan oleh stres karena pekerjaan, melainkan karena kehadiran pihak ketiga di antara mereka. Kendati dia telah dikhianati dan menerima perlakuan yang kejam, Cai Yuhua tidak berniat untuk mengakhiri hubungan mereka. Bahkan beberapa bulan terakhir, dia berusaha untuk senantiasa menyenangkan hati Benji kekasihnya. Semua siksaan dia terima dengan sabar, dan ketika Benji mengalami kesulitan keuangan, Cai Yuhua dengan sangat sigap mencarikan pinjaman kepada kerabat dan teman-temannya. Semua demi supaya Benji bisa kembali seperti dulu, bersikap lembut, mencintainya lagi, dan semoga mereka bisa menikah. Itulah yang ada di pikiran Cai Yuhua. Setelah insiden telepon tersebut, Cai merenung selama beberapa hari, hingga akhirnya dia memutuskan untuk mempertaruhkan segalanya demi cintanya kepada Benji, tanpa disadari oleh wanita 33 tahun itu, bahwa di balik perselingkuhan Benji, ada satu lagi fakta tersembunyi yang akan menghancurkan harapan Cai Yuhua. Beralih ke Benji, setelah perselingkuhannya terbongkar, seminggu kemudian Benji pulang ke kota Kunming, ke tempat tinggalnya bersama Cai Yuhua. Kepulangannya tentu disambut dengan berondongan pertanyaan dari sang kekasih, yang masih menuntut penjelasan tentang siapa perempuan yang menjawab teleponnya minggu lalu. Awalnya Benji hanya diam saja, kediamannya membuat Cai semakin murka dan membentaknya. Alhasil Benji akhirnya buka suara dan memberi penjelasan, bahwa sejatinya sebelum mereka bertemu 5 tahun lalu, dia sudah menikah, memiliki istri dan seorang putra di kampung halamannya. Informasi ini membuat Cai terpukul dan refleks menampar wajah Benji. Pria itu pun naik pitam dan balas memukul wajah Cai. Detik berikutnya, Benji melepas ikat pinggangnya dan memukul sekujur tubuh Cai menggunakan bagian gesper dari ikat pinggang tersebut. Karena menerima serangan bertubi-tubi secara fisik dan emosional, Cai Yuhua akhirnya pingsan tak sadarkan diri. Keesokan harinya, Cai Yuhua terbangun di ranjang rumah sakit, sekujur tubuhnya penuh memar, dan tentunya hati Cai Yuhua sangat terluka. Menurut perawat dan dokter yang merawatnya, tadi malam dia diantar oleh seorang pria, namun entah pria itu ada di mana sekarang. Selain luka lebam memar di sekujur tubuh, Cai juga menderita gegar otak serius. Jadi pihak rumah sakit menyarankan agar Cai Yuhua melaporkan kejadian penganiayaan itu kepada pihak yang berwenang. Tapi Cai menolak dan memutuskan untuk memaafkan Benji kekasihnya. Saat Cai masih dirawat, Benji pernah menjenguknya sekali dan meminta maaf. Cai kemudian berkata pada kekasihnya itu bahwa dia sudah memaafkan perbuatan Benji, terkait penyiksaan juga kebohongan Benji selama ini. Selanjutnya Cai berkata bahwa dia berharap supaya Benji menceraikan istrinya lalu mereka menikah. Alih-alih setuju dengan permintaan itu, Benji malah murka dan mencaci maki Cai. Pria itu berkata bahwa selamanya dia tidak akan menceraikan istrinya. Kalau Cai mau tetap bersamanya, maka Cai harus terima dengan kondisi yang sekarang. Kalau tidak mau, lebih baik mereka berpisah untuk selamanya. Setelah itu Benji pergi meninggalkan Cai di rumah sakit dan tidak pernah muncul lagi. Keluar dari perawatan rumah sakit pada tanggal 9 April tahun 2004, Cai pulang ke apartemennya sendirian tanpa dijemput oleh Benji. Setiba di rumah, dia tidak mendapati keberadaan Benji di sana. Cai kemudian menghubungi HP Benji dan ternyata teleponnya diangkat. Benji berkata kepada Cai bahwa hubungan mereka sudah berakhir, jangan pernah lagi menelponnya, dan kalau masih mengganggunya, Benji mengancam akan membunuh Cai.
Dari arah belakang Benji, Kai bisa mendengar suara tawa seorang wanita yang seolah-olah mengejek dan menghina Kai yang putus asa. Suara tawa wanita itu, ditambah lagi dengan makian dan ancaman dari Benji, membuat Kai akhirnya marah dan kebenciannya memuncak. Kai berniat malam itu juga dia harus bertemu Benji dan menyelesaikan semua urusan mereka, termasuk juga menagih uang yang selama ini dia pinjam dari kerabat dan teman-temannya untuk Benji. Semalaman dia berkeliling mencari kemana-mana, tapi Benji tidak dia temukan. Hingga akhirnya pada jam 3 dini hari di tanggal 10 April tahun 2004, Kai Yuhua merasa lelah dan memutuskan untuk pulang ke rumah. Tanpa diduga-duga, ternyata Benji ada di apartemen mereka. Saat itu Benji terlihat sedang mengemasi barang-barangnya. Kai berjalan cepat menuju dapur dan meraih sebuah pisau. Dia kemudian memasuki kamar tidur, menyerahkan pisau tersebut kepada Benji sembari berkata, "Kau berkata ingin membunuhku, ayo kita mati bersama." Tanpa diduga, Benji ternyata benar-benar mengarahkan pisau itu ke tubuh Kai, yang mana secara naluriah Kai berusaha menangkis serangan itu dengan tangannya hingga terluka. Melihat darah mengalir dari tangannya, Kai kehilangan akal sehat dan berusaha sekuat tenaga merebut pisau itu dari tangan Benji. Upayanya berhasil dan di detik-detik berikutnya, Kai menyerang Benji berkali-kali menggunakan pisau itu. Kai Yuhua tidak yakin berapa kali dia menyabat atau menusuk tubuh Benji, hingga akhirnya dia melihat Benji terkapar dalam kondisi sekarat. Kai selanjutnya duduk di sisi Benji lalu bertanya, "Apakah kau pernah sedikit saja benar-benar mencintaiku?" Benji menjawab iya dengan sisa-sisa kekuatannya. Kai lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kalau kau mencintaiku, kau tidak akan memperlakukanku seperti ini." Beberapa detik kemudian, Benji tak sadarkan diri. Kai Yuhua merasa kalau hidup dan penderitaannya sudah berakhir sekarang, jadi dia menelpon polisi dan mengakui perbuatannya. Beberapa menit kemudian polisi dan para medis datang, tapi semua sudah terlambat. Nyawa Benji tidak sempat untuk diselamatkan. Saat Kai Yuhua sedang berada di tahanan menunggu persidangannya dimulai, orang tuanya datang menjenguk. Kai segera berlutut dan bersujud kepada orang tuanya sebanyak 3 kali, meminta maaf kepada mereka, dan berkata bahwa dia menyesal telah menghancurkan hati kedua orang tuanya itu. Dalam sebuah wawancara, Kai mengaku siap untuk menerima konsekuensi atas perbuatannya, apapun alasannya. Kai sadar bahwa perbuatannya salah, tak hanya menghilangkan nyawa seseorang, dia juga sudah menghancurkan hidup banyak orang. Selama berada di tahanan polisi, Kai sering berdiri di samping jendela dan menatap ke arah bangunan apartemen tempat tinggalnya dulu, di mana banyak memori indah dan pengalaman buruk terjadi di sana. Pada bulan Desember tahun 2004, Pengadilan Rakyat Menengah Kunming menetapkan Kai Yuhua bersalah atas pembunuhan tidak disengaja. Hakim selanjutnya menjatuhkan vonis hukuman mati bagi Kai Yuhua, dengan penangguhan selama 2 tahun, yang artinya, Kai masih berpeluang untuk lolos dari hukuman mati. Pada tahun 2007, mempertimbangkan sikap dan kelakuan Kai selama 2 tahun terakhir, dan berdasarkan semua bukti yang pernah disajikan di pengadilan, hukuman mati atas Kai Yuhua dibatalkan. Wanita ini selanjutnya divonis dengan hukuman penjara seumur hidup, dengan minimal menjalani 20 tahun masa tahanan sebelum layak untuk mengajukan pembebasan bersyarat. Kai Yuhua berusaha untuk menerima semua takdirnya dan menjalani sisa hidupnya dengan hal-hal yang positif, di mana dia kemudian terlibat aktif dalam kegiatan teater di penjara, dan melakukan pementasan drama bersama rekan-rekan napi lainnya. Itulah tadi kisah nyata kasus kriminal kita hari ini. Semoga ada pelajaran yang bisa kita petik dari perjalanan hidup Kai Yuhua. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Saya doakan semoga kalian selalu sehat walafiat, semoga rezeki kalian berlimpah, dan semoga semua urusan kalian mendapatkan kelancaran. Kalau sampai di sini kalian belum skip video ini, berarti kalian menyukai video saya, jadi tunggu apa lagi? Silakan tekan tombol subscribe dan tombol like, dan jangan lupa untuk menyampaikan pendapat kalian mengenai kasus ini di kolom komentar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat kalian orang-orang baik. Sampai jumpa lagi di kisah nyata kasus kriminal berikutnya dari channel The Purbas. 我有什么对不起他的？为什么找不到理由？为什么？